Memahami stoikisme itu hal yang sangat mudah sebenarnya karena ketika kita membacanya terasa sangat ringan, apalagi ketika kita membaca buku Henry Manampiring, Filosofi Teras gitu ya, tentang hal yang berada di luar kendali dan hal yang berada di dalam kendali kita. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu perbedaan antara memahami stoikisme dan mempraktekkan stoikisme. Banyak pertanyaan yang dikirim melalui email gitu ya, dan saya tidak bisa membacakannya satu persatu, tetapi kebanyakan dari email tersebut itu menyampaikan bahwa ternyata dikotomi kendali itu sulit untuk dipraktekkan. Berbeda halnya pada saat mereka itu membaca stoikisme gitu ya. Nah, salah satu praktek yang mendasar di dalam stoikisme itu adalah dikotomi kendali, di mana kita itu fokus terhadap apa yang kita lakukan. Tetapi seringnya kita itu masih berharap untuk mendapatkan hal-hal yang di luar kendali. Maka dari itu kita itu bingung dan eee masih bertanya apakah saya melakukan praktek stoikisme ini sudah baik atau tidak gitu ya, atau belum. Yang tadi saya bilang bahwa kita itu harus berhenti di episode sebelumnya gitu ya, saya mau berbicara bahwa kita itu harus berhenti berharap untuk mendapatkan hal-hal yang berada di luar kendali gitu ya. Karena apa? Karena pada dasarnya kan kita itu sudah mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya. Kamu sudah memiliki keluarga gitu ya, meskipun kamu belum menikah tetapi kamu memiliki keluarga gitu ya. Kayak ayah, ibu, adik, kakak. Meskipun tidak, ketika kamu misalkan hidup sebatang kara gitu ya, tanpa ayah, tanpa ibu, ya sudah terima saja dan jangan mengeluh gitu ya, jangan mengeluh, dan yang harus kamu lakukan adalah keep surviving gitu ya. Eee, Lanjutkan hidup kamu saja gitu. Karena untuk kamu yang hidup sendiri sampai saat ini dan masih bertahan hidup dan masih bisa, eee, men-take care atau menjaga batin kamu dan fisik kamu, itu adalah sebuah hal yang luar biasa gitu. Tidak banyak orang yang mampu men-take care dirinya sendiri atau, eee, apa itu bahasanya men-take care itu ya? Eee, merawat merawat diri kamu sendiri gitu tanpa siapapun. Banyak orang yang menyerah di tengah jalan gitu ya. Kamu sudah mencapai ke titik ini dan kamu merasa bahwa stoikisme akan membantu kamu untuk bertahan hidup lebih baik lagi, maka ya sudah, lakukan apa yang sudah kamu lakukan dan lakukan dengan lebih berani, dengan lebih disiplin, dengan lebih adil terhadap diri kamu dan lebih bijak terhadap diri kamu sendiri gitu ya. Dan bagi kamu yang sudah mendapatkan pekerjaan, maka ya sudah, lakukan saja pekerjaanmu dengan baik, jangan mengharapkan apa-apa gitu ya. Jangan mengharapkan bahwa bos kamu akan baik terhadap kamu, teman-teman kerja kamu akan baik terhadap kamu gitu ya. Yang harus kamu lakukan, yang kamu harus harapkan adalah bekerja dengan baik saja. Bekerja dengan baik saja gitu. Karena hanya itu yang berada di dalam kendali kita. Kamu misalkan seorang perawat, yang harus kamu lakukan adalah mengikuti apa yang
rumah sakit kamu gitu ya, atur gitu ya. Kan dalam pekerjaan itu kita memiliki ADART, memiliki peraturan, memiliki regulasi, maka itu saja yang harus kamu lakukan. Selebihnya tidak usah kamu hiraukan gitu ya. Kecuali misalkan ada supervisor kamu atau bos kamu bilang bahwa you have to do A atau kamu harus melakukan A, ya sudah kamu lakukan saja gitu. Bahwa kamu harus tahu ketika ada sesuatu hal yang salah, kamu bisa pegang kata-kata dia gitu ya. Ketika ada sesuatu hal yang salah, kamu tahu bahwa kamu mengikuti apa yang atasan kamu katakan kepada kamu. Jadi kamu tidak usah takut kalau apa yang kamu lakukan itu salah. Kamu tidak usah takut apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai regulasi atau standar. Yang harus kamu lakukan adalah ikuti orang yang memang memiliki hak untuk memberikan arahan atau order kepada diri kamu gitu ya. Ketika kamu tidak melakukannya, maka itu adalah kesalahan kamu karena bos kamu itu menyuruh kamu. Dan ikutin saja tanpa ada rasa, doubt gitu ya. Ketika kamu ketika kamu memang sudah tahu regulasinya, maka kamu tidak akan merasa ofensif terhadap, hal-hal yang bos kamu berikan atau tugas-tugas yang bos kamu berikan kepada kamu gitu ya. Lakukan saja gitu, tidak usah mengeluh, tidak usah banyak pikiran gitu ya, karena itu adalah hal yang memang harus kamu lakukan di dalam pekerjaan. Prinsip kamu adalah melakukan yang memang seharusnya harus kamu lakukan, gitu ya. Dan itu adalah semua hal yang berada di dalam kendali kamu, mencintai orang-orang yang kamu tidak yang kamu cintai gitu ya. Lalu memilih teman itu adalah hal juga yang sesuatu hal yang berada di dalam kendali kita gitu ya. Kata kata Seneca bilang bahwa kamu boleh menilai orang sebelum kamu memutuskan untuk memilih orang tersebut menjadi teman kamu. Tetapi ketika kamu sudah memilih teman kamu, memilih orang untuk menjadi teman kamu, maka kamu harus 100% mempercayai teman tersebut. Gitu ya. Dan kamu harus mencintai teman kamu tersebut karena kamu yang memilih orang tersebut menjadi teman kamu. Begitu juga di dalam sebuah hubungan gitu. Kamu kan sudah punya gitu hubungan yang kamu inginkan, kamu sudah punya pasangan yang kamu idamkan. Lalu apalagi? Apalagi yang harus kamu lakukan hanyalah mencintai dirinya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Karena kamu sudah komitmen satu sama lain gitu. Komitmen satu sama lain selama pasangan kamu tidak Eee, melakukan hal-hal yang melawan hukum gitu ya, seperti seperti memaki kamu, seperti menampar kamu misalkan, seperti abusing secara seksual misalkan. Itu tidak perlu kamu apa, ketika dia tidak melakukan hal-hal tersebut, ketika dia tidak melakukan hal-hal yang berada di luar hukum, maka ya biarkan saja gitu. Maksudnya kamu hanya harus mencintainya saja gitu. Kecuali kalau memang dia melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum dan kamu bisa, kamu bisa melakukan hal yang harus kamu lakukan, lapor polisi, lalu penjarakan dia, ya bisa saja karena itu adalah sebuah keadilan bagi kamu dan tidak seharusnya dalam sebuah hubungan itu seperti itu gitu ya. Dan ketika kamu mempertahankan hubungan seperti itu, maka kamu tidak adil terhadap diri kamu tidak adil terhadap orang yang mencintai kamu, gitu ya. Dan kamu tidak bijaksana terhadap apa yang kamu lakukan gitu. Dan itu bukan gaya stoik gitu. Ketika
kamu tahu bahwa ada sebuah ketidakbenaran, lalu kamu diam saja, terutama ketidakbenaran itu menyentuh diri kamu. Ketidakbenaran itu bersinggungan dengan diri kamu sendiri, maka buat apa hubungan itu dilanjutkan gitu. Itu adalah sebuah hal yang berada di dalam kendali kamu. Dan itu bukan salah siapa-siapa, itu memang harus terjadi dan kamu harus mengambil keputusan bahwa hal tersebut memang berlawanan dengan nature gitu ya. Tidak sejalan dengan apa yang diinginkan semesta. Karena hubungan itu, apalagi hubungan percintaan ya, tidak seharusnya mencaci maki gitu ya. Tidak seharusnya memukul, tidak seharusnya selingkuh gitu ya. Iya memang kita harus mencintai, tetapi ada etika yang harus kita ketahui juga gitu. Maka dari itu ada hal-hal yang contrary with nature gitu, yang harus kita pahami. Yang harus kita pahami. Begitupun teman, ketika kita memberitahu teman gitu ya, lalu teman kita membocorkan rahasia kita, maka sudahi saja pertemanan itu. Sudahi saja pertemanan itu, karena itu berada di dalam kendali kamu untuk menyudahi pertemanan itu. Gitu ya. Ketika kamu sudah melakukan apa yang harus kamu lakukan, lalu hasilnya memang bertentangan dengan nature, dengan sifat yang seharusnya tidak begitu gitu. Maka itu adalah hal yang berada di dalam kendali kamu, tidak usah takut untuk mengambil keputusan. Karena ketika kita takut untuk mengambil sebuah keputusan, maka ya kita tidak mempraktekkan ajaran stoik sama sekali gitu. Dan ketika kita sudah melakukan apa yang kita lakukan, seperti saya bekerja dan bersinggungan dengan orang lain gitu ya dalam pekerjaan saya. Saya bekerja di sebuah restoran. Ketika tamu itu komplain misalkan tentang makanannya, tentang servisnya gitu ya, padahal saya sudah melakukan servis dengan baik kepada semua tamu, maka itu bukan berada di dalam kendali kita. Opini orang lain itu bukan berada di dalam kendali kita. Yang harus kita tahu adalah kita sudah melakukan hal dengan baik, sesuai standar, sesuai regulasi, sesuai ADART misalkan. Tetapi opini orang lain itu bukan berada di dalam kendali kita. Gitu ya, karena tidak semua orang komplain terhadap kita, hanya satu atau dua, kecuali kalau misalkan semua orang komplain terhadap servis saya, maka itulah yang harus saya dengarkan gitu. Ada apa? Apakah memang saya benar-benar tidak ramah gitu ya? Kenapa gitu? Dan ini pun menyambung tadi yang kerja di rumah sakit gitu ya. Ketika kita sudah menjadi perawat yang mengikuti regulasi gitu ya, lalu ada pasien yang masih komplain gitu ya. Kita memiliki hak untuk memanggil atasan kita, bertanya kepada atasan kita, dan itu adalah berada di dalam kendali. Kenapa gitu? Dan tentu saja yang berada di dalam kendali kita memperbaiki pekerjaan kita, memperbaiki apa yang harus kita lakukan. Tetapi ketika kita sudah mengikuti prosedur, kita sudah mengikuti regulasi sebagai perawat gitu ya, maka ketika ada opini dari orang lain, ya sudah gitu. Itu bukan berada di dalam kendali kita. Itu bukan berada di dalam kendali kita, dan tidak semua orang kan komplain gitu ya. Tidak semua orang itu memiliki opini terhadap kita gitu. Dan it happens gitu ya. Kritik lalu orang lain itu mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya kita dengar, itu happens gitu, dan itu tidak berada di dalam kendali kita. Yang berada di dalam kendali kita adalah memperbaiki judgement kita, memperbaiki penilaian kita terhadap sebuah peristiwa gitu.
Istri saya pernah disalahkan karena, eee, dia lupa membuka mengunci pintu. Padahal secara jelas-jelas bahwa hari itu dia libur gitu, dan saya bilang bahwa, "Ya sudah, biarkan saja. Biarkan saja." Maksudnya kita bisa membela diri kita, tetapi apa yang bisa apa yang bisa kita lakukan gitu, hal lebih apa yang bisa kita lakukan dari pembelaan kita ketika orang itu tidak mau mendengar, ketika orang itu tidak mencari bukti terlebih dahulu ketika dia sebelum dia menegur istri saya gitu. Kita membela diri kita pun percuma karena dia tidak mau mencari bukti dulu sebelum ini gitu. Ya sudah, toh suatu saat dia akan tahu bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Selama kita tidak selama kita tidak tidak melakukan kesalahan, ya sudah. Toh kita masih memiliki pekerjaan yang sekarang ini gitu ya. Disalahin, it happens itu. Jangan baper, karena baper itu adalah sesuatu hal yang nggak baik juga gitu. Just move on gitu, just do your business as usual gitu. Jangan jangan memikirkan apa yang berada di luar kendali kita. Kayak gitu ya. Ya tadi saya bilang kita itu sudah memiliki hidup yang kita inginkan. Kita sudah memiliki pekerjaan yang kita inginkan. Apalagi yang kita harapkan gitu. Yang harus kita lakukan adalah melakukan hal yang harus kita lakukan dengan baik, mencintai pasangan kita, mencintai keluarga kita, mencintai teman kita, dan melakukan pekerjaan kita dengan baik, mencintai pekerjaan kita dengan baik gitu. Tidak ada lagi yang harus kita harapkan, tidak ada lagi yang harus kita inginkan. Yang harus kita inginkan ya adalah melakukan apa yang harus kita lakukan menggunakan 4 keutamaan tadi. Jadi 4 keutamaan itu yang sebenarnya kunci dari pengendalian diri kita ini gitu ya. Mengendalikan apa yang harus kita kendalikan. Kita itu harus berani gitu ya. Dan hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan di episode ini adalah berhenti mengkonsumsi informasi di media sosial. At least kamu harus puasa 3 bulan. Ini saran yang saya kasih karena apa? Karena ketika kita menginginkan hal yang baik terjadi di dalam hidup kita, maka kita harus menginginkan hal yang buruk hilang dari hidup kita, betul? Dan keseringannya itu adalah di banyak hal itu kita masih mendengarkan opini-opini di luar ajaran yang kita pelajari gitu ya. Ketika kamu ingin menjadi seorang stoik, ya sudah fokus saja terhadap ajaran stoikisme. Baca buku tentang stoikisme atau baca buku tentang bagaimana cara mengendalikan diri kita, seperti buku-buku self help, itu akan membantu gitu ya. Itu akan membantu. Membaca buku itu adalah hal yang penting, dan mengatakan tidak untuk hal yang tidak penting itu adalah juga berada di dalam kendali kita gitu ya. Saya untuk mengerti dikotomi kendali, yang saya lakukan adalah tidak menerima informasi di luar ajaran stoikisme. Karena itu adalah sesuatu hal yang baik untuk dilakukan. Yang baik untuk dilakukan. Makanya mengkonsumsi informasi itu adalah hal yang penting gitu ya. Tidak mengkonsumsi apapun tidak membuat kita bodoh, dan mengkonsumsi semua informasi pun tidak membuat kita pintar gitu. Jadi berhenti mengkonsumsi banyak informasi, terutama opini-opini di internet ya. Kayak kalau kita marah, kalau kita dimarahi kita harus marah balik. Ketika kita
diberi kebaikan, kita harus memberi kebaikan. Ketika kita diberi ketidakadilan, maka kita harus membalasnya dengan ketidakadilan. Lalu kita harus berharap bahwa karma itu akan terjadi. Kita harus berharap bahwa Tuhan itu akan membalas perbuatan yang tidak baik. Tidak usah mendengarkan opini tersebut. Karena itu bukan kebenaran. Karena itu adalah logika yang gagal paham, istilahnya gitu ya. Tidak ada logika yang sempurna. Yang ada itu adalah rasionalitas, kebenaran, gitu ya. Dan kita bisa melakukan hal yang baik hari ini, tetapi kita lebih memilih melakukan hal yang baik besok. Jangan menunda hal-hal yang baik yang ingin kita lakukan. Ketika kamu ingin mempelajari stoikisme, lakukan sekarang. Ketika kamu ingin membaca buku, lakukan sekarang. Ketika kamu ingin mencintai orang, lakukan sekarang. Sekarang. Gitu ya. Sekarang is the best time. Now is the best time to do what you have to do. Gitu ya. Jadi memahami stoikisme adalah hal yang mudah, tetapi mempraktekannya itu memang sulit. Dan itu poinnya sebenarnya. Itu poinnya, bahwa kita itu bisa bertahan dan mampu bertahan di dalam sebuah kesulitan. Stoikisme itu mengajarkan kita untuk bertahan di dalam sebuah kesulitan. Gitu ya, obstacle is the way. Jadi rintangan itu harus menjadi jalan keluarnya. Terima kasih untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia_ala_stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.